Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2, kelas Palembang, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP Matematika kelas awal SD. Yang pertama, yaitu dari pengertian RPP yang akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia Royani. Jadi, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menurut Sanjaya dikutip dari Jurnal Setiasi 2016, RPP merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Menurut Mukhlis dikutip dari Jurnal TRIS 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran mata pembelajaran yang diunitkan. Selanjutnya, menurut Kunandar dikutip dari Jurnal Zentrato 2016, RPP adalah rencana yang mengembangkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Berdasarkan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Baiklah, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dengan menyusun rencana pembelajaran serta proporsional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja logis dan terencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Merlin mengenai manfaat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Baik, selanjutnya ialah manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran ada 4. Yaitu yang pertama, administrator atau pengelola program akan mendapatkan bukti tentang proses belajar yang efektif. Yang kedua, perancang pengajaran akan mendapat bukti bahwa program yang direncanakan itu memuaskan. Yang ketiga, guru dapat melihat mahasiswa ataupun siswanya memperoleh semua kemampuan yang diharapkan dan dapat membina hubungan positif dengan siswa secara pribadi. Dan yang terakhir, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memuaskan. Baik, selanjutnya yaitu ada cara-cara atau langkah-langkah merancang RPP. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, menjelaskan bahwa komponen-komponen perancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari identitas. Yang pertama itu ada identitas, yaitu meliputi satuan pendidikan, kemudian kelas, semester, program keahlian, mata pembelajaran atau tema pembelajaran, kemudian jumlah pertemuan. Yang kedua itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan suatu penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan untuk dicapai pada setiap kelas. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran, tentunya sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang keempat, itu ada indikator pencapaian kompetensi, di mana di sini menjelaskan bahwa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan capaian kompetensi dasar akan menjadi suatu acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kelima itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu gambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik dengan kompetensi dasar. Selanjutnya ada materi ajar. Materi ajar adalah suatu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi dasar.
Adapun alokasi waktu, yaitu ditentukannya sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar anak. Yang ke-8 itu ada metode pembelajaran, guna untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik tercapai sesuai kompetensi dasar dan seperangkat indikator yang ditetapkan. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar serta sumber belajar. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjutkan dengan forum diskusi e-learning. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi